Kota Cilegon yang kota dolar kan seperti itu kan. Kendala di kota Cilegon adalah kenapa PAD kita kecil? Karena mereka bayar pajaknya di pusat kayak Chandra atau KS dan tim, sehingga PAD-nya yang masuk di kota Cilegon tidak begitu maksimal seperti itu. Jadi memang harus ada keberanian dari pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, untuk bergaining dengan industri. Apabila mau melakukan investasi di kota Cilegon, kenapa tidak bikin kantor di Cilegon, sehingga pajak-pajak yang akan dihasilkan oleh industri itu akan masuk ke kita gitu. Konteksnya memang harus bersinergi dalam arti harus selalu dari pihak eksekutif harus aktif juga terhadap anggota DPRD. Artinya pada saat memang dia ada kendala di lapangan terkait mungkin penguasaan lahan, aset yang dikuasai oleh orang yang tidak berkepentingan, bisa diambil alih, sehingga kita bisa sama-sama ngontrol. Di lebih kemarin tuh saya lihat malah yang bersentuhan dengan masyarakatnya baru sekian persen gitu, nggak maksimal. Jadi saya berharap di eksekutif atau di pemerintah daerah bisa memaksimalkan bahwa PAD itu untuk kepentingan yang kaitannya langsung menyentuh di masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pendapatan ini atau misalkan pemasukan uang yang ada di Cilegon ini untuk kesejahteraan masyarakat, seperti itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radar Banten Podcast dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat ya. Dan luar biasa senang sekali saya Umi Humdatul Jannah yang hari ini akan mendampingi Sobat Radar Banten Podcast untuk berbincang tentunya dengan tema yang sangat menarik tentang potensi dan PR pendapatan daerah. Dan sudah hadir pada hari ini narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Ayatullah Humaini ST selaku Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Sore. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lagi sibuk apa sih Pak kalau boleh tahu? Ya kegiatan ya tentunya sudah mulai tahun politik, jadi sibuknya keliling ke masyarakat, Keliling ke masyarakat, keliling ya, Pak. silaturahmi dan menyentuh tim-tim sukses yang dulu belum tersentuh. Oke Pak, terkait tema kita pada hari ini Pak, menarik sekali kalau ngomongin soal potensi dan PR pendapatan daerah. Ini menurut pendapat Bapak gimana sih pendapatan Kota Cilegon selama beberapa tahun terakhir ini Pak? Di Cilegon sih memang beberapa tahun ini mungkin potensi itu secara maksimal sudah dilakukan oleh eksekutif tentunya, cuma memang ada beberapa potensi yang belum maksimal. Dalam hal ini mungkin ada beberapa potensi PAD yang perlu digarap terkait misalkan kayak retribusi parkir, dan mungkin sekarang ini kan sudah terlalu lama nih NJP pajak tanah ya kan, yang mungkin NJP-nya pakai NJP lama gitu kan, sedangkan di Kota Cilegon ini sudah tanah yang tadinya di jauh dari jalan sekarang sudah ada di depan jalan, sehingga mungkin potensi itu yang bisa digali terus sehingga PAD kita bisa naik gitu, seperti itu. Apakah semua potensi yang ada di Kota Cilegon ini sudah tergali Pak? Ada beberapa sebenarnya tinggal maksimalkan saja. Artinya ada beberapa potensi yang seperti misalkan memang di industri kan mungkin ada sumur penggunaan air bawah tanah. Itu biasanya kan memang harus ada bersinergi antara pemerintah dengan industri. Kadang masih colong-colongan gitu Jadi kadang ada beberapa titik biasanya hanya yang dilaporkan hanya 2 atau 3 titik gitu. Sehingga itu yang harus ada kesadaran dari industri bahwa perlunya transparan terkait sumur yang ada di industri yang mereka pakai gitu, sehingga PAD-nya bisa meningkat lebih banyak lagi, seperti itu. Oke, sepertinya tadi mengutip kata Bapak tadi masih ada colong menyolong gitu ya Pak ya? Ya, artinya masih ada belum transparan lah terkait penggunaan sumur air bawah tanah. Itu memang harus ada sinergitas antara eksekutif dengan DPRD, sehingga kita bisa
berkolaborasi, bersurvei lah ke industri sehingga mudah-mudahan bisa tergali potensi-potensi yang ada di industri yang ada di Kota Cilegon. Seperti itu. Oke, bagaimana tata kelola aset yang memang dilakukan oleh pemerintah sendiri, Pak? Memang aset ini memang ada beberapa aset yang mungkin di tempat strategis seperti kayak di Ramayana ya, Ramayana dulu. Jadi memang saya coba pertanyakan ke BPKD, memang itu masih tarik menarik antara Kota Cilegon dengan pemerintah Kota Cilegon dengan Serang. Jadi belum clear juga. Jadi harapan saya memang di Gedung Ramai itu bisa ada potensi lah yang bisa digali. Tentunya sekarang kayak jalan fasilitas parkir, jalan-jalan punya pemerintah pusat sehingga tidak bisa menarik retribusi parkir di situ, sehingga kalau misalkan memang di Ramai itu bisa kita ambil alih di Kota Cilegon, minimalnya bisa diarahkan. Jadi kita sweeping parkir yang di depan toko, sehingga diarahkan di satu titik sehingga potensi itu bisa tergali seperti itu. Apakah aset pemerintah saat ini sudah maksimal Pak dalam memberikan pendapatan ke Kota Cilegon sendiri? Sejauh ini sih memang kita berharap masih ada celah sebenarnya. Artinya tinggal keseriusan dari pemerintah atau dalam hal ini eksekutif bisa mengelola itu seperti itu. Jadi seperti ada beberapa titik mungkin aset kita yang banyak itu justru adanya di Kabupaten Serang ya, karena memang dulu ceritanya kita bergabung di situ sehingga di sana hanya dikelola untuk pertanian dan yang lainnya gitu. Jadi seperti itu, masih bisa dikelola sebenarnya aset-aset yang kita miliki. Jadi misalkan kita di PU kita miliki aset misalkan alat berat, target di situ di alat berat itu 1 tahun 100 juta. Sedangkan di alat berat memang mereka berkata bahwa kita memiliki alat berat kayak ekskavator itu hanya untuk masyarakat. Artinya pada saat ada kepentingan tanah longsor dan yang lain, cuma itu bisa ditingkatkan. Jadi kenapa kalau misalkan memang dari PU sendiri bisa menganggarkan untuk membeli alat yang khusus disewakan ke kontraktor pemerintah daerah sehingga itu bisa tergali. Jadi itu mungkin bisa naik di angka 100 atau 200% gitu tuh. Dan sekarang saya lihat target untuk pemegang alat masih di angka 100 juta per tahun. Kemarin sih pada saat RK saya sudah berikan masukan, kenapa tidak difokuskan gitu tuh. Jadi mana alat itu yang khusus untuk membantu masyarakat, mana yang untuk dikelola sebagai pendapatan daerah yang bisa menambah target-target PAD yang ada di Kota Cilegon. Begitu. Oke Pak, tadi ngomongin soal celah nih Pak, gimana cara Komisi 3 ini menghadapi celah-celah yang masih ada sampai sekarang Kita ini? sih sebenarnya mencoba berkoordinasi dengan Komisi 3 terkait hal ini. Jadi memang konteksnya memang harus bersinergi dalam arti harus selalu dari pihak eksekutif harus aktif juga terhadap anggota DPRD. Artinya pada saat memang dia ada kendala di lapangan terkait mungkin penguasaan lahan aset yang dikuasai oleh orang yang tidak berkepentingan bisa diambil alih, sehingga kita bisa sama-sama ngontrol, sama-sama mendorong sehingga PAD yang ada di Kota Cilegon bisa meningkat lebih tajam, karena memang PAD ini dengan konteks kondisi Kota Cilegon yang kota dolar kan seperti itu kan, dan memang saya sih berpikir pada saat saya belum jadi anggota DPRD masa PAD-nya dengan industri yang ada di Kota Cilegon yang sangat banyak, mungkin sekitar kurang lebih 2000 ya atau 100 berapa gitu, itu PAD-nya kecil. Ternyata memang kendala di Kota Cilegon adalah kenapa PAD kita kecil, karena mereka bayar pajaknya di pusat kayak Chandra atau KS dan tim, sehingga PAD-nya yang masuk di Kota Cilegon tidak begitu maksimal seperti itu. Jadi memang harus ada keberanian dari pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, untuk bergaining dengan industri. Apabila mau melakukan investasi di Kota Cilegon, kenapa tidak bikin kantor di Cilegon, sehingga pajak-pajak yang akan dihasilkan oleh industri itu akan masuk ke kita gitu, seperti itu.
Oke, lalu gimana Pak cara menambah target pendapatan pada APBD perubahan 2023 ini? Apakah sejauh ini masih rasional? Sebenarnya sih kemarin kan di ABT kemarin mungkin ada kenaikan ya mungkin di sekitar 966 miliar. Mungkin saya yakin di eksekutif sendiri punya celah karena memang target kemarin mungkin sudah di bulan Juli kemarin sudah sekitar 70%. Jadi tidak mungkin dia pada saat memang menaikkan PAD tentunya tidak ada celah untuk menaikkan itu. Dan saya berharap di eksekutif ini targetnya itu jangan udah segini aja dulu. Saya berharap sih dengan target misalkan anggap dengan PAD dibuat 1,2 triliun misalkan. Dan toh kalau misalkan memang tidak tercapai kan kita bisa evaluasi kenapa ini tidak tercapai. Kalau yang selama ini berjalan adalah dengan kondisi kenaikan PAD itu tentunya mereka sudah ada gambaran apakah memang naikkan dari sisi pajak, karena harapan kita kan hanya pajak kan di Kota Cilegon ini sama PJU ya, begitu lah. Saya rasa bisa rasional karena memang mereka yang nargetin sehingga mereka sudah punya gambaran sendiri. Kita lihat aja nanti apakah memang itu rasional atau tidak. Kalau misalkan tidak rasional, kalau misalkan memang targetnya kadang melebihi target, berarti kan ada kemungkinan bisa ditargetnya lebih gede gitu pada saat di reguler seperti itu, di target di 2024. Berarti diharapkan itu rasional gitu ya Pak. Betul. Ya untuk menggapai target tersebut. Betul. Lalu gimana sih Pak caranya untuk menggapai target yang memang diharapkan rasional ini Pak? Ya, kita harus monitoring. Jadi memang fungsi anggota DPRD kan adalah ya regulasi dan monitoring ya, pemantauan. Jadi selalu komunikasi dengan tentunya di BPKAD karena mereka yang akan memantau itu. Jadi harus komunikasi jangan sampai dilepas juga gitu. Seperti itu sih. Lalu selama pemantauan yang memang sudah dilakukan sebelumnya, ada hal-hal yang memang harus dibenahi kah gitu Pak? Banyak. Saya rasa ada beberapa yang harus dibenahi, misalkan kayak retribusi sampah. Retribusi sampah itu kan mungkin di setiap kecamatan ada UPTD. Saya berharap sekarang polanya pembayaran retribusinya kan baru seperti kayak kwitansi resmi, cuma memang itu kan ada potensi bocor gitu tuh. Jadi kemarin saya sudah memberikan masukan ke LH juga terkait sampah, kalau bisa by rekening aja gitu kan. Jadi akhirnya bisa di setiap pengelola sampah bisa diberikan anjuran untuk langsung membayarkan lewat pos atau lewat bank gitu, sehingga kebocoran itu bisa tidak terjadi. Jadi potensi sampah itu luar biasa sebenarnya. Cuma memang saya lihat dengan kondisi sekarang ini potensi kebocorannya tinggi. Cuma kita tidak menduga-duga ya. Cuma yang secara analisa saya yakin kalau misalkan memang dari sampah ini bisa dibenahi, tentunya ada kerjasama dengan Kota Serang juga kan. Jadi itu akan mendapatkan potensi yang cukup luar biasa. Kemarin juga kan target dari PAD retribusi sampah kan sangat signifikan gitu kan, dan itu masih bisa dimaksimalkan sedemikian rupa biar lebih maksimal lagi seperti itu. Apakah tadi Bapak sudah sebutkan sudah menjalin kerjasama dengan Kota Serang sendiri tentang masalah ini Pak? Kemarin sih artinya masih uji coba juga. Jadi saya berharap kan ada beberapa masyarakat yang masih di lingkungan juga kan masih komplain terhadap bau juga dan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan di ke depan bisa membenahi itu, karena ya saya berharap sebenarnya kalau sampah yang di Cilegon aja kalau dikelola banyak sekali gitu kan. Cuma saya berharap mudah-mudahan dengan adanya, bukannya berarti saya tidak setuju dengan adanya kerjasama pembuangan sampah Serang, saya berharap cuma harus berpikir bahwa maksimalkan dulu pengolahan sampah yang ada di Kota Cilegon. Pada saat sudah maksimal, kalau misalkan memang itu potensi dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, ya kenapa tidak, seperti itu. Oke, berarti harus dimaksimalkan dulu ya Pak. Betul. Ya. Ngomongin soal maksimal nih Pak, banyak aset yang memang belum tertangani dengan baik gitu ya oleh pemerintah, misalnya gedung bekas Matahari Lama dan banyak juga beberapa aset lainnya gitu Pak. Itu menurut pendapat Bapak itu bagaimana Pak? Ya, itu sih sebenarnya
kadang kalau kita melakukan hearing RKA, jadi selalu dibicarakan. Mungkin kalau di Banggar juga selalu ditanyakan terkait Tanya-tanya gitu ya, Pak. gedung di Ramayana itu. Cuma yang saya tahu terakhir kali memang itu masih ada tarik menarik antara Kota Cilegon dengan Kota Serang ya, Kota Serang atau Kabupaten Serang ya, sehingga itu progresnya saya juga memang harus dimonitoring sih, no. Jadi selama ini mungkin belum kita mungkin nanti akan coba komunikasi dengan pimpinan Komisi 3 sehingga progres terkait gedung Ramayana dan yang lainnya bisa segera gitu diambil alih oleh kita sehingga bisa kita kelola dan tentunya kembali lagi ke pendapatan seperti itu sih, no. Selain gedung Matahari itu Pak yang menjadi sorotan di Kota Cilegon ini, ada lagi nggak sih Pak hal-hal yang memang menyoroti gitu tentang pendapatan ini sendiri juga? Pendapatan terkait Gedung-gedung yang memang belum termaksimalkan dengan baik gitu Pak, ataupun aset-aset lainnya? kita sih kemarin sorotnya hanya di gedung itu aja sih. Jadi kalau yang lain mungkin coba saya lihat juga karena memang di beberapa aset kita seperti kemarin ada permasalahan dikit terkait Merak Beach Hotel ya. Karena kita berpikir bahwa Merak Beach Hotel itu adalah aset kita. Nah, ternyata begitu kita coba hearing dengan BPKAD ternyata tidak masuk aset di situ. Padahal di situ sudah kita terpikirkan bahwa ini ada bisa jadi PAD yang cukup luar biasa kan di situ. Kita bisa mengelola itu sehingga kita bisa menaikkan PAD yang signifikan. Ternyata itu hak milik itu yang di Merak Beach Hotel ya, dan itu sudah dikatakan oleh Pak Dana selaku BPKD bahwa itu bukan punya kita Pak, itu bukan masuk aset. Oke Pak, lalu aset ini juga kan menjadi rekomendasi BPK setiap tahunnya gitu ya Pak. Apa yang salah dan harus diperbaiki gitu Pak? Ya, tentunya memang kalau di daerah lain BPKAD dengan pendapat itu kan beda terpisah jadi dua kan. Kalau di sini hanya bisa masih melekat jadi satu sehingga tidak bisa targetnya akan jadi satu di situ. Itu yang dipantau oleh BPK mungkin salah satunya muaranya ke gedung itu ya, gedung mana di Ramayana itu ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita akan coba koreksi, kita akan coba komunikasi dengan eksekutif agar biar selesai lah kasus-kasus yang rekomendasi oleh BPK. Berarti ini memang perlunya evaluasi ya, lagi ya Pak ya. harus. Dan sejauh ini apakah sudah ada evaluasi dari sebelumnya dan mungkin rencana yang akan dilakukan ke depan? Rencana akan dilakukan ya, kita coba kemarin setelah kita melakukan hearing dengan beberapa OPD terkait tentunya terkait PAD ya. Jadi memang kita akan coba berdiskusi juga dengan eksekutif. Kita coba bentuk tim untuk melakukan pengawasan itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan terkait aset dan yang lainnya bisa terakomodir semua sih. Jadi karena memang terlalu banyak jadi kan seperti itu. Oke, karena aset di Cilegon ini bisa dibilang banyak sekali gitu ya Pak. Apakah sudah maksimal pengelolaannya oleh pemerintah Kota Cilegon sendiri atau Saya bagaimana? rasa belum lah. Mungkin masih bisa dimaksimalkan lagi. Bukan berarti tidak dikelola. Sudah dikelola cuma memang belum maksimal. Contohnya ada beberapa pasar-pasar kan yang sekarang mangkrak di beberapa titik itu kan termasuk aset sayang gitu, sudah dibangun cuma nggak dikelola gitu. Padahal kalau dikelola mungkin bisa mendapatkan PAD juga di situ. Itu sih. Oke Pak, ada kabar kalau PAD ini mau ditambah di APBD ini ada perubahan juga. Itu bagaimana pendapat Bapak? Perubahannya kan APBD yang yang di perubahan ini kan sekarang penambahan kan kita sekitar 966 M ya. Saya rasa dengan konteks mereka menargetkan itu, saya rasa akan terjadi realisasi juga. Cuma maksud saya jangan menaikkan pendapatannya hanya sekemampuan target mereka gitu. Kalau perlu ya targetnya dinaikkanlah jadi 1 triliun gitu kan, sehingga kita bisa mengevaluasi pada saat target tidak tercapai. Saya rasa
kalau target mereka yang sudah dinaikkan oleh mungkin oleh eksekutif, oleh kepala daerah, saya rasa kita lihat nanti mungkin saya sih yakin bisa terrealisasi juga gitu. Betul. Jadi bisa terrealisasi gitu ya Pak, Mudah-mudahan insya Allah. dengan hal yang memang mungkin sudah direncanakan Iya. oleh Pemkot Cilegon sendiri. Karena kan di target yang yang terjadi sekarang ini, walau memang targetnya di kemarin itu hanya 70% yang sudah tercapai, ada yang target yang di akhir bulan itu yang malah yang gede gitu tuh kan, kayak PJU dan yang lainnya. Jadi mungkin dia sudah menghitung dengan target 966 sekian miliar itu. Saya rasa mudah-mudahan bisa terrealisasi lah seperti itu. Oke, apakah pendapatan ini sudah maksimal untuk pembangunan di Kota Cilegon sendiri Pak? Sebenarnya selama ini sih yang sudah berjalan ya mudah-mudahan maksimal, karena mungkin dengan konteks di tahun yang lalu ada Silva, ya tinggal pemakaian dari pihak kepala dinas atau eksekutif saja sih sebenarnya. Mudah-mudahan saya rasa sih dengan konteks PAD yang segitu banyak, mudah-mudahan bisa terpenuhi di masyarakat. Maksudnya kalau misalkan memang PAD lebih tinggi kan mudah-mudahan lebih sejahtera gitu untuk kemakmuran masyarakat. Jika memang aset ini ditangani atau tertangani dengan baik gitu ya Pak, seberapa besar sih Pak potensi yang memang dihasilkan untuk Pemkot Cilegon? Kalau aset dan yang lainnya mungkin nggak aset doang, misalkan kayak kita ada beberapa PAD yang bisa maksimal, mungkin bisa ada kenaikan di sekitar 20-30% kalau misalkan memang penanganannya maksimal. Apalagi kalau misalkan pajak dimaksimalkan terkait kenaikan harga tanah sekarang ini kan masih menggunakan NJOP yang lama itu PPHTB segala macam kan akhirnya nggak maksimal. Mungkin kalau misalkan memang itu misalkan kita dibuat ring misalkan setiap sekian tahun, 5 tahun atau 10 tahun bisa dinaikkan NJOP sehingga mungkin targetnya bisa melampaui itu sebenarnya. Dan ya tujuannya ya bisa untuk kemakmuran masyarakat ya kan, kalau PAD-nya banyak gitu. Tapi itu sih Oke, berarti memang harus dimaksimalkan dan monitoring. Ya, harus dimonitoring dan memang harus komunikasi intern antara eksekutif dengan legislatif. Jadi harus komunikasinya harus bagus lah seperti itu. Oke. Memang kalau ngomongin soal pendapatan ini pasti sobat podcast Radar Banten juga kan banyak yang bertanya-tanya gitu ya Pak. Seharusnya untuk apa sih pendapatan yang memang digunakan ini Pak? Pendapatan daerah itu sebenarnya untuk kepentingan masyarakat sebenarnya. Cuma yang kemarin itu kan malah cenderung pendapatan digunakan untuk operasional untuk operasional pemerintah ya. Jadi saya lihat di BPD kemarin tuh saya lihat malah yang bersentuhan dengan masyarakatnya baru sekian persen gitu, nggak maksimal. Jadi saya berharap di eksekutif atau di pemerintah daerah bisa memaksimalkan bahwa PAD itu untuk kepentingan yang kaitannya langsung menyentuh di masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pendapatan ini atau misalkan pemasukan uang yang ada di Cilegon ini untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu sih. Selain menunjang untuk kesejahteraan masyarakat gitu Pak, pendapatan ini diprioritaskan untuk apa aja sih Pak? Banyak sih untuk pembangunan infrastruktur ya kan, dan untuk mungkin terkait sekarang ini kan banyak pengangguran sehingga BPJS-nya pada mati ya kan. Jadi kalau PAD-nya tinggi kita bisa banyak kita akomodir terkait karyawan-karyawan yang sudah tadinya di BPJS-nya mandiri sekarang berharap bisa dibayarin oleh pemerintah gitu nong. Jadi itu jadi kendala juga sebagai anggota dewan, kadang pada saat mau berobat karena tadinya mandiri tunggakannya banyak nong. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini ya BPD bisa nutupin nunggak-nunggak yang pengangguran ini sehingga bisa pengobatannya semuanya bisa gratis dan bisa pendidikannya juga bisa disupport gitu kan, terkait SMP, mungkin kalau SMA udah ranahnya dari provinsi ya, gitu. Oke, balik lagi nih Pak ke soal pembangunan. Kalau ngomongin pembangunan di Kota Cilegon ini kan bisa dibilang cukup maju ya Pak. Dari kemajuan di Kota Cilegon ini sebenarnya pembangunan yang kurang dari Kota Cilegon ini apa sih Pak? Salah satu pembangunan yang menyentuh ke masyarakat, pembangunan kayak seperti rumah sakit
dan puskesmas yang ada di kecamatan, saya berharap sih lebih ditingkatkan, lebih diperlebar. Contohnya saya di Kecamatan Sitangkil, mungkin tahulah puskesmas Sitangkil yang parkir aja susah, gitu kan. Kemarin saya sudah coba dari Dinas Kesehatan menganggarkan, cuma kayaknya mungkin cari lahannya agak sulit karena memang anggarannya sedikit sehingga tanah sekarang kan udah mahal gitu. Saya berharap sih pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Jadi kayak buat pendidikan sekolah, gitu kan, untuk beasiswa dan yang lainnya. Jadi saya berharap beasiswanya, lingkupnya bisa membantu tambah sulam pada saat memang orang tidak mampu, bisa disupport juga oleh pemerintah. Gitu. Untuk mengatasi semua hal yang memang kekurangan gitu ya Pak ya tadi. Mungkin banyak kekurangan ada di beberapa sektor termasuk rumah sakit, pendidikan dan lain sebagainya. Ini saran untuk pemerintah tentang pendapatan ini seperti apa Pak? Saran saya memang harus diprioritaskan dari yang saya bilang tadi bahwa pendapatan ini harus maksimal. Memang yang harus bersentuhan dengan masyarakat. Jangan untuk kepentingan operasional pemerintah gitu kan. Contohnya kayak misalkan mungkin bisa minimalir lah yang kira-kira tidak efektif, ya mending kita coba berpikir gimana cara untuk kepentingan yang bersentuhan langsung di masyarakat kita. Jadi memang harus difokuskan untuk kepentingan masyarakat gitu ya Pak, bukan untuk operasional dari pemerintahan sendiri. Oke Pak, terkait dengan hal-hal yang memang tadi soal infrastruktur dan lain sebagainya, itu perkembangan untuk saat ini itu gimana Pak? Perkembangan saat ini memang yang terjadi di lapangan memang banyak, mungkin apakah memang keterlambatan dari sistem birokrasinya yang kadang muter-muter sehingga percepatan pembangunannya agak terkendala gitu kan. Ada banyak beberapa masyarakat yang mungkin kayak jalan ya kan, kayak penerangan gitu. Saya berharap pemerintah bisa fokus terkait infrastruktur dan yang lainnya sehingga PAD yang ada di Kota Cilegon bisa maksimal untuk digunakan di lingkungan. Oke, untuk ideal nih Pak, ideal pendapatannya ini berapa sih Pak untuk pemerintah Kota Cilegon? Ideal yang untuk per tahun. Idealnya sih sebenarnya pendapatnya bisa di angka 1 ya, 1 triliun ya, karena memang saya sekarang ini kan saya lihat perkembangan Kota Cilegon kan sudah luar biasa. Tinggal tingkat lobby antara pemerintah daerah dengan pusat sehingga ada beberapa kue yang digarap oleh pemerintah pusat bisa dilobi oleh kita gitu, sehingga PAD yang masuk seperti industri kan PAD-nya lari ke pusat, kita yang kena debu gitu tuh, sehingga kita kayak seperti apa ya, jadi agak itu juga agak prihatin juga lah gitu kan, yang harusnya memang PAD yang industri yang sekitar itu bisa dinikmati oleh kita lingkungan, itu biasa diambil alih oleh pusat. Jadi mudah-mudahan bisa dari pihak pemerintah daerah bisa lobby ke pusat sehingga minimalnya bisa PAD itu bisa dirasakan. Oke baik Pak. Lalu gimana sih Pak caranya pemerintah agar bisa optimis gitu untuk meraih pendapatan yang memang sudah ditargetkan? Mungkin tadi Bapak menyebut harus dalam 1 tahun itu bisa 1 T gitu. Gimana caranya agar pemerintah Kota Cilegon ini optimis untuk bisa meraih target tersebut Pak? Sebenarnya ada beberapa target yang tidak meluas sih, seperti misalkan menaikkan NJOP aja. Bayangkan NJOP yang di lingkungan saya dulu mungkin harganya NJOP-nya masih 150.000, sekarang per meter aja udah 2 juta. Dari target itu aja udah luar biasa itu. PAD-nya akan naik gitu tuh. Saya yakin sih dengan itu, pajak lah khususnya. Kayak penerangan jalan itu bisa kalau misalnya dimaksimalkan bisa naik juga ya. Gitu no. Oke Pak. Sudah ngobrol beberapa menit ke belakang gitu ya Pak. Tentunya memang harus dimanfaatkan lagi dan dioptimalisasi lagi gitu ya Pak untuk bisa meraih, dan pemerintah Kota Cilegon juga optimis gitu ya untuk bisa meraih target gitu Pak. Nah untuk terakhir
closing statement yang mungkin Bapak mau sampaikan kepada sobat podcast Radar Banten ini sendiri gimana Pak? Baik, makasih Radar Banten, kita sudah berbincang-bincang. Closing statementnya mudah-mudahan di ke depan PAD Cilegon bisa naik, sehingga saya berharap pendapatan daerah ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Jadi APBD untuk rakyat gitu kan, sehingga masyarakat kita khususnya Kota Cilegon bisa merasakan bahwa adanya wali kota, adanya anggota DPRD yang ada di Kota Cilegon itu bisa manfaat. Jadi jangan kadang ada wali kota atau ada DPRD percuma gitu kan. Saya berharap memaksimalkan PAD sehingga PAD itu bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar Kota Cilegon. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, Enang ya. Oke, terima kasih Pak sudah berbincang santai hari ini, dan buat Sobat Radar Banten Podcast jangan lupa untuk follow dan like, comment, share postingan ini agar tidak tertinggal ya di setiap episodenya. Mohon maaf Pak apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih untuk Sobat Radar Banten Podcast. Jangan lupa untuk terus ngikutin di episode selanjutnya. Saya Umi Umdatul Jannah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.